Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan salah satu algoritma, yaitu algoritma Astar dari materi Heuristic Search pada mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Ayu Sara, Anissa Putri Ananda, Putri Agustin, Robi Arya Saputra, dan Teresa Olivia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja kita ke pembahasan materinya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa itu algoritma Astar atau penjelasan teori mengenai algoritma Astar ini. Jadi, algoritma Astar adalah sebuah algoritma dari metode heuristic search atau pencarian terbimbing yang biasanya digunakan untuk menemukan jarak dengan biaya terkecil atau least cost path dari node awal ke node tujuan. Astar ini juga merupakan gabungan antara uniform cost search dan greedy best first search. Algoritma Astar biasanya menggunakan rumus yaitu Fn Hn ditambah Gn, di mana Fn adalah fungsi heuristik, Hn nilai heuristik atau biaya perkiraan minimum dari state n ke goal state, dan Gn adalah biaya sebenarnya dari state awal ke state n. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan langkah-langkah kerja algoritma. Nah, di sini sudah terdapat sebuah graf dengan nilai titik yang sudah diketahui yang ditandai dengan huruf yang berwarna merah dan nilai heuristiknya juga sudah diketahui dengan huruf yang berwarna hitam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah pencarian dengan menggunakan algoritma Astar, langkah baiknya kita mengetahui dulu nih cara menghitung harga dari setiap titiknya. Nah, di sini ada contoh yaitu menghitung harga dari titik S, B ke H. Nah, langkah yang pertama yaitu kita cari dulu nilai jarak dari titik S ke titik H. Caranya itu jarak dari titik S ke titik B ditambah dengan jarak dari titik B ke titik H. Yaitu jarak dari titik S ke titik B itu kan 2, dan jarak dari titik B ke titik H itu kan 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, sudah kita ketahui kan jarak dari titik S ke titik H itu 3. Kemudian kita cari tahu dulu nilai heuristik dari titik H. Nilai heuristik dari titik H itu adalah 6. Jadi rumus untuk menghitung harga adalah jarak dari titik S ke titik H ditambah nilai heuristik dari titik H, yaitu 6. Jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, sudah kita ketahui bahwa harga dari titik S, titik B, titik H adalah 9. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap pencarian. Langkah awal yang harus kita siapkan sebelum kita masuk ke tahap pencarian adalah menyediakan dua buah tabel, yaitu tabel open list dan tabel close list. Tabel open list adalah sebuah tabel yang berisi titik yang sedang kita proses, sedangkan tabel close list adalah sebuah tabel yang berisi titik yang sudah selesai kita proses atau jalur terbaik yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, kita memulai melakukan pencarian. Nah, pada graf sudah diketahui bahwa titik awal kita berada di titik S, sedangkan titik tujuan kita berada di titik E. Dimulai dari titik S. Dari titik S kita dapat menuju ke 3 titik, yaitu titik A, titik B, titik C. Kita akan mencari harga dari masing-masing titik tersebut. Yang pertama yaitu kita akan mencari harga dari titik A, yaitu 7 ditambah 9 hasilnya 16. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel open list. Yang kedua, kita akan mencari harga dari titik B, yaitu 2 ditambah 7 yang hasilnya 9. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel open list. Nah, cara kita mengurutkan di tabel open list yaitu kita urutkan berdasarkan nilai harga, mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, yang terakhir kita akan mencari harga dari titik C, yaitu 3 ditambah 8 yang hasilnya 11. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel open list. Nah, titik S sudah selesai kita proses, kemudian titik S kita masukkan ke dalam tabel close list. Harga yang kita masukkan di dalam close list yaitu nilai heuristiknya. Kenapa? Karena pada titik S tidak memiliki jarak titik. Nah, dari proses tadi sudah kita temukan jalur terbaik dengan nilai harga terendah, yaitu berada di titik B. Kita akan melanjutkan proses pencarian melalui titik B. Dari titik B ini kita dapat menuju ke 3 titik lainnya, yaitu titik A, titik D, dan titik H. Sama seperti proses sebelumnya, kita akan mencari nilai harga dari masing-masing titik tersebut.
Yang pertama, yaitu kita mencari harga dari titik A, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 9 yang hasilnya 14, kemudian kita masukkan ke dalam tabel open list. Selanjutnya, kita mencari harga dari titik D, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 yang hasilnya 14 juga, kemudian kita masukkan ke dalam tabel open list. Nah, yang terakhir, kita mencari harga dari titik H, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 6 yang hasilnya 9. Nah, sudah kita ketahui nih bahwa harga dari titik H ini merupakan harga yang paling terendah. Sudah dapat dipastikan titik H ini kita masukkan ke dalam tabel close list. Nah, karena pada titik B pencarian sudah selesai, maka titik B juga kita masukkan ke dalam tabel close list. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pencarian melalui titik H. Dari titik H, kita dapat menuju ke dua titik lainnya, yaitu titik F dan titik G. Sama seperti pencarian sebelumnya, kita akan mencari harga dari masing-masing titik tersebut. Yang pertama yaitu titik F, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 6 yang hasilnya 12. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga dari titik G, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 yang hasilnya 8. Nah, dari sini sudah kita ketahui bahwa jalur terbaik yang sudah kita dapatkan adalah jalur G dengan nilai harga yang terendah yaitu 8. Selanjutnya, kita masukkan titik G ke dalam tabel close list. Nah, kita akan melanjutkan pencarian melalui titik G. Namun, pada graf titik G hanya dapat menuju ke satu titik lainnya, yaitu titik E. Nah, titik E adalah titik tujuan kita. Dari sini, sudah dapat kita ketahui bahwa pencarian kita telah selesai dan kita telah menemukan jalur terbaik, yaitu jalur S, B, H, G, E dengan total harga 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 dengan hasilnya 7. Ingat, titik E tidak memiliki nilai heuristik. Kenapa? Karena titik E merupakan titik tujuan kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal algoritma A-star. Pada contoh studi kasus yang saya dapat ini, menentukan jarak terpendek dari start tag-nya adalah Jalan Dr. Panshur ke goal stake-nya adalah Manhattan Times Square. Ini adalah goal stake-nya di Kota Medan. Kemudian selanjutnya penghitungan heuristik. Kalau sudah ada hasil dari koordinat, jarak, dan node-nya, maka kita bisa melanjuti ke pencarian menggunakan algoritma A-star-nya. Di sini ada open list, close list, node, dan biaya. Kemudian peta yang tadi sebelumnya diubah menjadi ke bentuk graf seperti ini. Kemudian di sini ada open list. Apa sih open list itu? Open list adalah tabel yang menghitung semua node yang ingin dihitung. Kemudian ada close list. Close list adalah sebuah node terkecil dari hasil open list. Kemudian masuk ke tabel open list pertama, kita menghitung state pertama mulai dari S ini. S-nya adalah kita akan menghitung node S ke A dan S ke B. S ke A 1260 meter akan ditambah dengan node ini, node A 004, maka hasilnya akan segini. Kemudian S ke B 776 meter ditambah dengan 0,03 akan menghasilkan biaya yang segini. Karena biaya yang lebih sedikit akan ditambahkan ke dalam close list S ke B. Selanjutnya ke tabel open list kedua, menghitung B ke D dan B ke E. B ke D 2990 meter ditambah dengan 0,05 akan menghasilkan 2990 biaya.
kemudian B ke E 2790 ditambah dengan 0,02 akan menghasilkan biaya 2790. Maka dari kedua node ini, biaya paling terkecil akan dipindahkan ke dalam closed list-nya. Kemudian tabel open list yang terakhir ada, karena goal state-nya adalah Z, ini ada yang terakhir, E ke Z. E ke Z adalah biayanya 1840 meter. Kenapa node Z tidak ada nilainya? Karena dia adalah sebuah goal state. Dia tidak memiliki nilai. Maka jarak terpendeknya node-nya adalah S ke B, S ke B, ke E, dan ke Z. Total jaraknya adalah 5406 meter. Selanjutnya mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari algoritma Astar ini. Algoritma Astar ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu algoritma Astar dapat menemukan rute terpendek berdasarkan graf terarah dengan cost paling sedikit dari posisi awal ke titik tujuan. Yang kedua, algoritma ini dengan heuristik yang tepat bisa lebih efisien dalam mencari solusi dibandingkan dengan algoritma pencarian rute lainnya. Yang ketiga, algoritma ini cocok digunakan pada graf dengan jumlah sisi atau simpul rute yang bisa terbilang cukup banyak atau besar ya. Terutama ketika waktu komputasi dan efisiensi sumber daya diprioritaskan. Walaupun begitu, algoritma ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu sangat ketergantungan pada heuristik. Tanpa heuristik yang sesuai, solusi yang dihasilkan pastinya tidak valid juga ya, tidak efisien. Yang kedua, memerlukan memori yang cukup tinggi karena butuh menyimpan setiap node yang dieksplorasi pada open list dan closed list, memakan banyak sekali RAM. Yang ketiga, jika terlalu banyak rute dengan nilai heuristik yang sama, akan memproses banyak node yang tidak penting dan tidak mengarah ke solusi sebenarnya. Misalnya, node pertama nilainya itu ada 5, dan itu adalah node dengan rute yang paling optimal atau solusi sebenarnya. Yang kedua itu node B, node kedua hasilnya juga 5 juga ternyata. Namun rute sebenarnya yang ada di peta itu berputar-putar gitu. Yang ketiga nilainya juga sama seperti dua node sebelumnya, dan ternyata jalur sebenarnya yang ada di map itu, yang di peta itu ternyata adalah jalur buntu. Nah, itu saja untuk kelebihan dan kekurangan dari algoritma Astar ini. Kesimpulannya, algoritma Astar adalah algoritma pencarian jalur yang cukup cerdas karena menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah jarak yang sudah kita tempuh dan perkiraan jarak ke tujuan. Hal inilah yang membuat algoritma Astar tidak hanya berfokus pada apa yang sudah terjadi, tapi juga bisa memprediksi langkah terbaik ke depannya. Kalau perkiraannya itu realistis atau tidak terlalu tinggi, algoritma Astar bisa menjamin solusi yang paling optimal dan yang paling cepat. Untuk itu, algoritma ini banyak digunakan di dunia nyata, misalnya dalam navigasi, perencanaan robot, dan game. Jadi, keunggulan utama algoritma ini ada pada keseimbangan antara efisiensi dan akurasi. Meskipun punya banyak kelebihan, algoritma Astar juga punya batasan. Salah satunya adalah kebutuhan memori yang besar karena algoritma ini menyimpan banyak kemungkinan jalur lainnya saat pencarian berlangsung. Hal ini bisa menjadi masalah kalau ruang pencariannya itu besar dan kompleks. Selain itu, performanya juga bisa menurun kalau tebakan heuristiknya kurang tepat. Jadi dalam penerapannya, kita perlu memastikan Astar dengan jenis masalah yang kita hadapi dan memastikan sistem kita cukup kuat untuk menjalankannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan presentasi kali ini. Saya mewakili seluruh anggota kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam video kami. Terima kasih dan selamat pagi.